Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Anastasia Tabadu, Cambuk A11271, kelas B. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang faktor internal dan faktor eksternal pendidikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal dibedakan menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikososial. Faktor fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan jasmani seseorang, misalnya tentang fungsi organ-organ dan susunan-susunan tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu faktor psikososial, yaitu faktor yang melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, perkembangan identitas diri, pola hubungan dengan anggota keluarga, teman, guru, dan yang lainnya. Contohnya adalah perhatian, minat, dan bakat. Berikut adalah faktor eksternal pendidikan. Faktor eksternal pendidikan yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor eksternal dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh dari masalah belajar eksternal dapat dilihat dari kasus, yaitu contohnya Thalia, seorang gadis cilik duduk di kelas 3 SD. Ia termasuk salah seorang dari sejumlah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Setiap pelajaran membaca, ia menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut, ia ditertawakan oleh teman-temannya. Gurunya hanya membiarkan saja dan mengalihkan giliran kepada murid lain. Akibatnya, Thalia selalu ketinggalan dari teman-temannya. Di rumah, Thalia selalu dimarahi karena dalam membaca, ia dikalahkan Doli, adiknya sendiri, yang duduk di kelas 2 SD. Pada kasus ini, tampaknya lebih banyak menekankan Thalia dalam membaca. Tampaknya lebih disebabkan oleh rasa takut dan tertekan yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan yang tidak mendorong Thalia untuk belajar. Menurut pendapat saya, Thalia tidak akan ketakutan apabila ia diajar dengan baik dan dibimbing oleh gurunya, terutama keluarganya sendiri. Dengan membimbing Thalia dapat menjadikan ia percaya diri terhadap orang lain dan dapat menjadi siswa yang lebih berprestasi. Untuk kasus internal berikutnya adalah Ita, gadis berusia 9 tahun. Akhir-akhir ini prestasinya sangat menurun. Hasil ulangannya selalu buruk kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis. Namun, ketika ujian sumatif, hasil ulangan Ita tidak begitu buruk. Soal-soal ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun demikian, peringkat Ita di kelas turun drastis dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari kasus di atas dapat dilihat, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan. Ita tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan. Ini terbukti dari berbedanya hasil yang dicapai antara ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan sumatif yang soalnya dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Solusi dari kasus masalah internal ini adalah memahami perkembangan dari anak tersebut. Seharusnya bagi para orang tua selalu mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, karena sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang dan aspek kehidupan si anak tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.